Produksi Media Informatif Pembangunan Daerah. Terima kasih banyak Pak Direktur. Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti sambutan dan paparan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Junda Maulana. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Polewali Mandar, beserta Bapak Wakil Bupati. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Direktur Otonomi Daerah Bappenas, Pak Dr. Sumedi. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Polewali Mandar. Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah Polewali Mandar beserta asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, para camat, para lurah, kepala desa. Yang saya hormati para narasumber yang hadir, Pak Dr. Aswad, Pak Dr. Agus Salim. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta para wartawan, baik media cetak maupun media elektronik, dan seluruh peserta video conference yang berkesempatan hadir pada forum Musrembang RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 yang sama saya hormati, dan mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Musrembang RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2021 pada pagi hari ini. Kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat mengapresiasi atas terselenggaranya Musrembang RKPD tahun 2020 ini melalui video conference. Kami laporkan bahwa dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, baru 3 yang telah melakukan Musrembang, yang ketiga ini adalah Kabupaten Polewali Mandar. Dan 2 diantaranya sudah melakukan Musrembang melalui media video conference. Dan kami berharap pelaksanaan Musrembang ini bisa tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan kami laporkan insya Allah untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan Musrembang pada tanggal 16 April tahun 2020. Mari sama-sama kita memanjatkan salam dan salawat bagi junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Musrembang ini dilaksanakan untuk yang pertama adalah tentunya menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokus daripada program. Yang kedua adalah untuk penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021. Dan yang ketiga tentunya adalah untuk mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah, kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrembang kecamatan. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati,
sebelum kami menyampaikan terhadap capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, yang tentunya merupakan kontribusi dari capaian indikator pembangunan dari pemerintah kabupaten, kami dapat menginformasikan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat, seyogyanya pelaksanaan musrembang kita akan laksanakan pada tanggal 7 April kemarin. Tapi kami dapat informasikan kepada Pak Sumedi, Pak Direktur, bahwa Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan pembukaan dari rangkaian musyawarah pembangunan nasional Provinsi Sulawesi Barat itu pada tanggal 16 Maret kemarin, dan kami agendakan dalam kurun waktu 16 Maret sampai dengan 7 April ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang telah kita lakukan. Namun karena sesuatu dan lain hal, maka ada beberapa agenda yang terpaksa kita lakukan melalui mekanisme video conference seperti saat ini. Dan inilah salah satu hikmah menurut kami dari wabah virus corona ini yang memaksa kita mau tidak mau, suka tidak suka kita menggunakan media yang seperti ini, yang tentunya akan lebih mengefisien dan juga tentu kita berharapkan untuk lebih efektif dari setiap kegiatan yang ada. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, kami dapat gambarkan beberapa capaian indikator makro yang tentunya ini menjadi catatan dan referensi juga bagi pemerintah kabupaten, karena capaian dari pemerintah provinsi ini adalah indikatornya adalah capaian-capaian yang ada di pemerintah kabupaten. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ya, alhamdulillah tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Kepala Badan, bahwa Kabupaten Polewali Mandar ini berada di atas pertumbuhan provinsi yang saat ini tumbuh sebesar 5,66%. Dari subsektor ekonomi, dari pertumbuhan ekonomi ini di Sulawesi Barat memang masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebesar 42%. Namun sektor ini secara kontribusinya hanya tumbuh sebesar 5, sekian persen. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini memang sangat bergantung pada sektor pertanian dalam arti luas. Demikian juga dari pemerintah kabupaten, ya, dari 6 kabupaten kontribusi sektor pertanian ini semua rata-rata di atas 35%. Kemudian berkaitan dengan penduduk miskin, untuk Provinsi Sulawesi Barat sekarang masih di bawah nasional, yang sekarang berada pada angka 9,2% atau sekitar 151 juta penduduk. 151.000 penduduk yang berkategori miskin. Ya. Kabupaten Polewali Mandar berada pada angka 15,6%. Sesuai kemarin dengan rapat dari tim dari pusat, dari Bappenas, ya, dari Bappenas, bahwa dalam melakukan intervensi penurunan kemiskinan untuk di Provinsi Sulawesi Barat, memang perlu ada kontribusi dari pemerintah provinsi yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten, khususnya di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, dan juga Kabupaten Majene, yang total memberikan kontribusi kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 75%. Ini sudah menjadi catatan kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kita untuk tahun 2021. Berkaitan dengan angka pengangguran, ya, kalau data yang ditampilkan tidak jauh beda pengangguran di provinsi dengan Kabupaten Polman. Kalau di provinsi berada pada angka 3,18%. Cuma kami dapat informasikan pada forum ini bahwa angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat ini dalam penilaian survei 2 kali dalam setahun, ini menunjukkan bahwa untuk semester pertama pertumbuhan atau angka pengangguran di Sulawesi Barat ini selalu di bawah 2%. Namun pada semester kedua tahun berjalan, maka pengangguran ini berada pada angka di atas 3%. Ini menggambarkan bahwa
banyaknya aktivitas-aktivitas ya, masyarakat kita, angkatan kerja kita yang pada semester kedua ini tidak lagi memperoleh atau aktivitas untuk bekerja. Karena pada musim semester pertama cenderung masyarakat kita pada musim tanam. Oleh sebab ini analisis kebijakan kita untuk ke depan, bagaimana kegiatan-kegiatan kita ke depan ini yang sifatnya padat karya ini perlu kita tingkatkan agar aktivitas masyarakat kita ini sepanjang tahun bisa berproduksi atau bisa mendapatkan nilai tambah dari pekerjaan-pekerjaan atau program-program pemerintah yang kita arahkan kepada program-program padat karya. Indeks Gini rasio di Sulawesi Barat di bawah nasional bagus 0,36%, dan 0,36 poin, dan nasional berada pada angka 0,38 poin. Indeks pembangunan manusia juga masih jauh di bawah nasional. Sulawesi Barat baru 65,73 poin dan Polewali Mandar berada pada angka 63,74 poin. Memang terkendala kita di IPM ini adalah berkaitan dengan sektor kesehatan. Kami masih mengakui bahwa angka kematian ibu, bayi, angka stunting ini juga masih problem besar yang tentunya akan menyumbang terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut juga untuk bidang pendidikan, ya, angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga ini perlu kita tingkatkan, dan juga berkaitan dengan pengeluaran per kapita masyarakat yang baru sampai saat ini rata-rata sebesar 9,23 juta. Bapak Bupati serta hadirin Forum Musrembang yang kami hormati, tantangan pembangunan ke depan tentunya sangat kompleks. Kita semua harus lebih responsif serta bersama-sama mengatasi tantangan dan manfaat peluang yang ada. Beberapa peluang yang dapat kita optimalkan untuk meningkatkan pembangunan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama adalah letak geografis Sulawesi Barat yang sangat strategis, berada pada Alki 2, dan ini perlu pemanfaatan ruang tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Yang kedua adalah berkaitan dengan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Barat ini cukup berlimpah, namun belum terkelola atau termanfaatkan dengan baik. Ini menjadi peluang bagaimana ke depan pemanfaatan potensi sumber daya alam ini bisa kita lakukan dengan baik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan luas wilayah kepadatan penduduk. Alhamdulillah Sulawesi Barat pada umumnya kita masih memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan tingkat kepadatan penduduk baru 92,92 jiwa per kilometer persegi. Ini masih mempunyai ruang bagaimana pertumbuhan penduduk dan juga bagaimana pengembangan investasi di Provinsi Sulawesi Barat. Yang keempat adalah bonus demografi. Ya, secara umum bahwa usia produktif di Provinsi Sulawesi Barat yaitu berusia 15 tahun sampai 64 tahun itu berada pada angka 80%. Ya, sekali lagi bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Barat usia produktifnya sebesar 80%. Ini bisa menjadi peluang dan juga bisa menjadi tantangan atau hambatan pembangunan ketika tidak termanage atau terkelola dengan baik. Yang kelima, yang adalah posisi Sulawesi Barat yang saat ini dengan konsep pemindahan ibu kota pemerintahan di Kalimantan Timur memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyangga ibu kota negara. Banyak hal yang perlu dilakukan untuk melakukan persiapan-persiapan, tentunya adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam, bagaimana penyediaan bahan pangan untuk kita distribusi ke Kalimantan tentunya yang akan berubah ketika pemindahan ibu kota pemerintahan sudah dilaksanakan dengan pertambahan penduduk diprediksi sekitar 2,5 juta jiwa. Ini merupakan peluang pasar kita dari Provinsi Sulawesi Barat untuk memasok bahan-bahan yang dibutuhkan oleh pemerintah masyarakat di Kalimantan Timur.
Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, pemerintah pusat pada tahun ini telah menentukan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan sebagaimana yang telah disampaikan Pak Direktur tadi dengan tema meningkatkan industri dan pariwisata di berbagai wilayah yang didukung oleh 7 agenda prioritas yang telah disebutkan oleh Pak Direktur tadi. Mengacu pada sasaran prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Sulawesi Barat, serta arah kebijakan dan rencana kerja pemerintah, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021, yaitu tema memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan dengan 5 prioritas provinsi antara lain. Kalau tadi menyimak dari 5 prioritas Kabupaten Polewali Mandar, ini sinkron, tidak terlalu berbeda. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat. Ada 4 sasaran, yaitu meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat, berkurangnya kemiskinan, dan meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, peningkatan tata kelola pemerintahan melalui 8 sasaran strategis antara lain. Pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang ketiga, penguatan pengawasan. Yang keempat, penataan sistem manajemen dan sumber daya manusia aparatur. Yang berikutnya adalah penataan dan tata laksana, penataan peraturan perundang-undangan dan manajemen perubahan, serta penataan dan penguatan organisasi. Ini berkaitan dengan 8 area reformasi birokrasi. Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur dasar yang terdiri dari 4 sasaran. Pertama, meningkatnya pembangunan dan kualitas infrastruktur jalan provinsi, meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni, meningkatnya elektrifikasi rumah tangga miskin, meningkatnya kondisi infrastruktur pulau-pulau kecil dan desa tertinggal. Yang keempat adalah pembangunan ekonomi inklusif yang terdiri dari 5 sasaran strategis, diantaranya meningkatnya nilai tambah industri pengolahan, meningkatnya nilai tambah pertanian, meningkatnya nilai tambah jasa produktif, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya iklim investasi. Prioritas kelima adalah keberlanjutan lingkungan hidup yang terdiri dari 4 sasaran strategis, diantaranya adalah meningkatnya kualitas udara, meningkatnya kualitas air, optimalisasi tutupan lahan, dan meningkatnya ketahanan bencana. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, dalam upaya mendukung kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, diharapkan Kabupaten Polewali Mandar dapat memperhatikan beberapa target yang telah kita sepakati. Namun tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur, dengan kondisi dengan pandemi COVID-19 ini tentu ada perubahan-perubahan mendasar, utamanya dalam target-target pertumbuhan ekonomi kita, baik di provinsi maupun di kabupaten. Sesuai hasil kesepakatan di forum Bapeda kemarin, memang kita menargetkan untuk Kabupaten Polewali Mandar sebesar 7,41%, yang kami targetkan untuk provinsi bisa tumbuh mencapai sampai 9%. Namun karena kondisi yang sampai saat ini perlu mendapatkan analisis kembali bagaimana menghitung sehingga target-target kita ini bisa kita capai pada tahun berjalan. Dengan beberapa pertimbangan, yaitu bagaimana upaya pengembangan destinasi wisata agro kebun raya Bulog. Ini salah satu. Kemudian pengembangan pelabuhan Tanjung Silopo, peningkatan daya saing industri pengolahan, peningkatan akses ke sentra-sentra industri, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pengolahan getah pinus, pengembangan PPI Lantora, sarana prasarana dan alat fish finder, pengembangan wirausaha baru melalui pendampingan inkubator bisnis di Kecamatan Wonomulyo, pengembangan investasi, upaya pengendalian inflasi daerah, serta usaha-usaha lain yang telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tingkat kemiskinan juga kita menargetkan
sebesar 12%, ya, dengan beberapa intervensi tentunya adalah bagaimana validasi untuk penguatan data kemiskinan kita, kemudian fasilitasi dana desa dalam meningkatkan fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, kemudian penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, intervensi lebih fokus pada masyarakat kategori rentan miskin, pemanfaatan data sistem perencanaan penganggaran, analisis dan evaluasi kemiskinan terpadu, dan program bedah rumah yang lebih tepat sasaran. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia, menargetkan sebesar 66,53 poin, dengan berbagai intervensi diantaranya adalah, yang pertama adalah upaya 8 aksi konvergensi penanganan stunting, kemudian mengoptimalkan penanganan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,75%, dengan intervensi dukungan antara lain intervensi pada pengangguran yang didominasi usia muda dengan kategori penganggur yang terlatih dan terdidik. Kemudian optimalisasi jalur pelayanan Tanjung Silopo, Sabah yang akan berkontribusi terhadap penurunan tingkat pengangguran. Yang kelima adalah indeks Gini rasio yang kita mengharapkan bisa stabil pada angka 0,33 poin dengan intervensi dukungan yaitu optimalisasi pemanfaatan dana desa dan kedua pengembangan IKM berbasis produk unggulan daerah. Bapak Bupati serta hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada forum Musrembang Kabupaten Polewali Mandar ini. Ya tentunya analisis terhadap arah kebijakan pembangunan ke depan ini perlu kita memperhatikan dengan kondisi wabah virus corona yang sampai saat ini, yang tentunya baik di pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten telah melakukan refocusing anggaran-anggaran dalam upaya pencegahan, penanganan, serta pelayanan dampak sosial. Tentu ini akan menjadi rujukan ke depan, di mana banyak program-program kita yang tahun ini mungkin setelah melakukan refocusing anggaran tidak dapat berjalan, sehingga perlu mendapatkan porsi pada tahun anggaran 2021 nantinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada forum ini. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak BKK enggak usah. Oh.